percaya dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ayo silakan duduk. Salam semuanya. Makasih untuk tim praise worship-nya yang luar biasa bawa kita kepada hadirat Tuhan. Ya, salam semuanya. Jemaat GGP Philadelphia ya. Mudah-mudahan nggak salah karena setiap minggu beda tempatnya, takut teringat minggu yang lalu. Jadi saya berterima kasih kepada Gembala Saudara Pak John dan Ibu yang boleh mempercayakan saya pelayanan hari ini. Ya kami kenal dengan roh. Kami bukan kenal yang gimana-gimana, tapi roh Tuhan tuh luar biasa. Dia akan pertemukan anak-anaknya yang sevisi. Anak-anaknya yang punya roh yang sama untuk boleh bertemu untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Kebetulan saya anak Tuhan yang nggak ada apa-apanya, tapi mau Tuhan pakai jadi orang luar biasa. Amin. Perkenalkan, katanya nggak kenal maka nggak sayang. Semakin kenal maka makin sayang ya. Nama saya belum pendeta, lagi belajar ya. Nama saya sebenarnya masih Evangelis Mazda Simajuntak. Evangelisnya juga ikut sekolah kok. Nama saya Evangelis Mazda Simajuntak. Ya, suami saya Marga Sitompul, saya dikaruniai 2 orang putra. Ya, yang anak saya yang pertama umurnya 23 tahun. Ya, yang kedua umurnya 19 tahun. Ya, puji Tuhan, kami dipercayakan pelayanan saya tahun 2000. Saya nggak tahu. Ada nggak yang udah kenal sama saya? Coba angkat tangan. Ya, ada beberapa ya. 1, 2, 3, 4. Bahkan ada ibu yang udah ke tempat saya ya. Kira-kira Bu, ke tempat kami gimana rasanya Bu? Bersuara dulu Bu. Gimana? Udah di-share pulang dari sana, Bu. Udah gimana? Udah di-share di sini. Oh, udah di-share semua ya. Ya udah berarti saya udah bisa pulang nih. Kan udah di-share. Tugas saya selesai, tinggal pulang. Ya, saya nggak tahu apakah ketika saya ada video yang pernah diputar ya. Boleh untuk membangun hati jemaat, nanti boleh ya. Ada yang kemarin bisa ya diputar enggak? Nggak bisa ya. Ya udah kalau nggak apa-apa nggak usah. Tapi nanti kapan-kapan kalau iya yang kemarin sempat diputar yang lagi membangun gedung, yang kemudian coba. Jadi nanti mereka ngerti, nangkap dengan apa yang saya maksud. Nah, Bapak Ibu, saya hanya perempuan biasa, sama seperti Bapak Ibu. Saya cuma perawat tamatan D3, perawat tamatan D3, itu pasti. Dan saya juga belum pendeta. Sekarang saya dipaksa keadaan untuk jadi gembala. Dan sekarang lagi ngikuti sekolah untuk mengambil PDP. Ya, Bapak Ibu, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya itu luar biasa. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan begitu sayang sama saya. Sayang itu bukan memberikan saya emas, bukan kasih saya hal yang luar biasa, yang indah-indah untuk saya bisa pakai baju keren, baju saya cemonja. Ya bener nih, 5.000. Kami di Baja si Malingkar tuh monja nih 5.000. Saya kemana-mana pakai ini, nggak ada yang tahu tuh kan? Ya enggak, tapi saudara boleh lihat loh, saya mau 51 tahun seperti umur 30 tahun. Ya, saudara, saya bukan dikasih Tuhan pelayanan yang indah-indah seperti Bapak dan Ibu contoh tinggal duduk tenang. Ya, saya tidak pernah tahu bahwa Tuhan itu akan mempercayakan sesuatu kepada saya yang saya memang dididik dari kecil ternyata untuk menjalani pelayanan itu. Tapi saya percaya dari dulu ketika saya tahu membaca firman Tuhan, yang puji Tuhan, tadi pagi saya itu baca Alkitabnya ke-12 kali. Tadi pagi saya ada di terakhir Hakim-Hakim pasal 21 bersama dengan jemaat saya jam 4.30 di rumah Bapak dan Ibu tadi pagi. Ya, jadi yang saya tahu satu aja kok kenapa Tuhan pilih kita untuk jadi anaknya. Apa? Imamat 2 ayat 19 bilang, kamu tuh dipilih untuk dari semua suku, dari semua marga. Nah saya marga Boru Simajuntak. Nggak ada 2 Simajuntak seperti saya. Kenapa? Nama saya Mazda. Ya, nama saya Mazda. Mazda 2 itu udah apa? Mobil, berarti cuma saya satu Mazdanya kan? Keren tuh orang tua saya kasih nama. Gak bisa ada Mazda 2, Mazda 3 enggak. Itu udah mobil. Mazda tuh cuma satu. Jadi kalau kata Tuhan, kamu tuh dipilih dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala Boru Simajuntak. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya ini berlatar belakang kenapa saya bilang tidak percaya bahwa hari ini dipercayakan Tuhan hal-hal luar biasa itu kenapa?
Mana mungkin anak yang umur 4 tahun ditinggali ditinggali mamanya pergi, dia nikah lagi dengan 3 bersaudara. Saya paling besar, saya waktunya terbatas ya. Jadi saya mau cepet ya. 4 tahun ditinggali mama kandung, pergi dia. Kemudian saya harus di kampung, luntang-lantung. Umur 5 tahun udah ke sawah, ngangun kerbo, kasih babi makan, semuanya. Kemudian naik kelas 4 punya ibu tiri, 17 tahun. Itu luar biasa mendidik karakter saya untuk jadi orang kuat seperti sekarang. Pukuli saya, tindas saya, bilang, Masda kamu anak gak berguna, gak bakal bisa apa-apa. Bener, saya tidak pernah berpikir bahwa masa depan saya apa. Ada. Tapi jelas dikatakan di dalam kitab Mazmur, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Artinya setiap langkah kita kalau kita maju di dalam kebenaran firman Tuhan, arahnya pasti ada, jelas tujuan, gak mungkin ragu, gak mungkin menuju kepada suatu kebinasan kalau langkah kita di dalam kebenaran. Pertanyaannya, kenapa hari-hari ini kita belum sampai kepada tujuan, sementara kita sudah sepertinya ibadah terus melakukan semuanya. Kenapa? Kita perlu bertanya, apakah kita memang benar-benar menetapkan langkah-langkah kita di dalam kebenaran Tuhan atau di dalam kemauan dan pikiran kita sendiri? Kita perlu tahu. Nah, pagi ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya bersyukur untuk hal yang dilakukan oleh kedua ibu saya, ibu kandung dan ibu sambung saya. Karena itu membuat saya menjadi Masda yang luar biasa, ya. Menjadi Masda yang berani melakukan segala sesuatu karena saya mengadu dan datang kepada Tuhan. Saya dipercayakan pelayanan, nggak tahu apakah nanti video ini, tapi mungkin udah sering diputar ya. Saya nggak tahu ketika dari mulai saya gadis, saya harus belajar memberi perpuluhan. Jadi ketika semua penderitaan ini ada, saya tidak pernah punya tempat mengadu. Saya nggak pernah punya tempat curhat. Saya nggak pernah ada tempat untuk bilang, aduh ini sakit. Enggak. Ini badan saya banyak bekas-bekas pukulan, enggak. Tapi yang saya lakukan adalah saya datang kepada Tuhan. Saya tahu ketika saya seperti si Hana mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan, maka dia akan mempunyai cara untuk bela saya. Hari-hari ini kita mau datang kepada orang karena rasanya puas kalau dia kasih jawaban. Udahlah, memang dia itu kayak gitu, benar? Tapi mungkin bagi setiap kita butuh jawaban daripada Tuhan. Di mana kita mempunyai dengan iman. Karena apa? Saya percaya hari-hari ini gembala di tempat ini udah 18 tahun ya gereja ini berdiri. Itu umur dewasa loh. Ya, umur dewasa yang saya percaya itu berani melangkah maju ke depan. Dipercayakan Tuhan kepada saya ketika tahun 2016 itu Tuhan suruh saya buka panti asuhan. Saya mikir di mana saya buka panti asuhan. Oke Tuhan, selama ini pelayanan saya melayani, pergi ke panti asuhan, nyumbang panti asuhan, kasih apapun untuk panti asuhan. Kalau dibilang ada gembala atau tempat teman pelayanan, ayo Mas kita buat gini untuk anak panti, saya lakukan. Tapi ketika Tuhan saya berdoa, sekarang kamu buka panti asuhan. Bapak Ibu, untuk mempersingkat ya, saya ini dari gadis perpuluhan gak pernah bolong. Karena saya terlalu percaya. Hanya kata Tuhan di dalam Malaki 3:10 itu, maka ujilah aku. Tuhan nantang nih. Kita kan mau gitu kan yang pacaran kan. Uji aku, setia nggak dek? Gitu kan. Bang, aku juga uji bang, setia. Kalau diuji gitu berarti ditantang kan. Tuhan nantang. Dan saya percaya ketika saya bawa tiap bulan perpuluhan saya, ya. Perpuluhan saya bawa tiap bulan, kemudian saya belajar memperhatikan rumah Tuhan. Saya percaya bahwa apa katanya di dalam kitab Hagai 2 itu akan membuka, menggoncang langit dan bumi untuk mencurahkan emas. Saya dulu hanya dengar itu. Apa ya gimana cara Tuhan nih membuat bangsa-bangsa datang, membuat emas perak datang untuk jadi berkat sama aku. Aku nih kecil. Tapi Tuhan bilang di dalam Matius 11 ayat 25, aku bersyukur kepadamu Allah bahwa kau membukakan segala sesuatu. Bukan kepada orang yang pintar, bukan yang berhikmat, bukan orang jago. Tapi kepada orang yang kecil. Kenapa Tuhan pakai orang kecil? Karena apa? Kalau kita merasa udah pintar, udah hebat, kita nggak bisa sanggup terima pemikiran Tuhan. Gimana sanggup? 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul, gimana caranya? Bener nggak? Nggak mungkin. Bagaimana seorang Daud yang kecil bisa kalahkan Goliat? Gak mungkin. Itu hanya kayak orang Jawa bukan Jawa. Maksudnya orang yang di kampung-kampung yang gak ngerti. Iya. Nah itu yang Tuhan pakai.
Kenapa Daud yang di ujung-ujung itu yang cuma kawannya kambing domba, yang Tuhan lihat bukan Elia, bukan abangnya yang gede-gede besar. Karena apa? Ternyata pagi ini kita mau belajar, kadang Tuhan susah bekerja dalam hidup kita ketika kita merasa bisa. Nah, saya cuma perawat D3. Tapi saya datang ke sini juga nangani pasien loh. Kemana saya pergi dikejar pasien. Saya ke Singapura, ke Penang, Indonesia hampir keliling nangani pasien. Bukan dokter. Dan saya tidak pernah iklankan diri. Tapi Tuhan izinkan ini semua untuk apa? Untuk melengkapi pekerjaan yang Tuhan izinkan untuk saya kerjakan. Buka panti, saya bilang Tuhan protes, ini gimana mau buka panti? Saya uangnya dari mana? Saya cuma gimana? Dan saya tidak pernah minta-minta. Saya tahun 2000 nikah, ngontrak 5 kali loh Bapak Ibu. Siapa di sini yang masih ngontrak? Saya pernah mengalaminya, percayalah. Ya, saya ngontrak 5 kali gara-gara naik 100.000 pindah. Gimana? Suruh buka panti asuhan. Tapi kalau Tuhan itu udah berbicara, dan satu yang mau saya katakan. Kenapa Tuhan mempercayakan, contoh nih maaf, Bapak marga Bapak apa? Pak apa? Bapak yang Jawa ya, maaf enggak jelas. Bapak dipercayakan 5 talenta. Kemudian Bapak ini 2 talenta. Saya cuma 1 talenta. Kira-kira kenapa ya Tuhan kasih gitu? Coba. Kok bisa Tuhan milih Bapak ini 5 talenta, Bapak sana 2, saya 1. Kenapa? Karena Tuhan tahu Bapak ini layak dipercaya kasih 5, dia akan kembangkan. Kalau dia kasih yang 5 Bapak ini ke saya, yang 1, saya pasti akan kubur dan itu akan menyakitkan hati Tuhan. Nah, kepada kita semua pagi ini, saya mau katakan bahwa sebenarnya Tuhan tuh rindu mau kasih ini, mau apa-apa-apa. Tapi apakah kita sudah layak dipercaya untuk menerima apa yang Tuhan embankan kepada kita? Udah dipercaya kita? Ayo kita boleh lihat diri kita. Dan ketika Tuhan suruh saya buka panti asuhan, saya tahu saya orang yang dipercaya Tuhan. Bangga dong. Ya enggak? Jadi kalau Tuhan suruh saudara menjadi jemaat di tempat ini, percayalah saudara harus menjadi jemaat yang bangga. Bahwa saudara harus melakukan sesuatu yang besar di tempat ini. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk jadi berkat. Siapa di sini yang mau jadi berkat bagi banyak orang? Ayo, yang mau angkat tangan. Lakukan, bukan hanya sekedar angkat tangan. Karena angkat tangan bisa juga, nyerah aku Pak Gereja, pulang. Bisa enggak? Bisa. Tapi ketika angkat tangan ini aku Tuhan, turun tangan dong. Aku mau kerjain. Nah saya yang mau seperti itu. Ketika Tuhan suruh, baik Tuhan, saya ambil. Apa ini? Ambil tanah yang kecil-kecil. Waktu itu saya ada nyumbang tanah gereja, mau kasih gereja tanah. Padahal saya uangnya enggak ada. Uang rumah juga ngontrak kok. Saya ambil rumah kami untuk dibuka klinik. Saya kerja di rumah sakit yang besar di Medan, paling gede waktu itu. Saya buka klinik di situ, rumahnya KPR. Yang harus saya bayar tiap bulan tuh 900 ribuan. Dari gaji gimana caranya Tuhan? Tapi Tuhan tuh adalah Tuhan yang hebat. Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6. Kepada orang yang sungguh-sungguh percaya dia akan kasih upah. Dicatat aja ayat-ayatnya, karena kalau tampil kita bacain ya. Saya juga enggak catat. Tapi beda setiap saya melayani kemana, beda ayatnya. Saudara, saya enggak punya YouTube. Saya enggak pernah share-share apa yang saya lakukan. Biarlah surga yang bingung kayak mana memberitakan tentang Ki Mazda. Jadi beda dengan sekarang ya. Jadi maka Maliaki 3:18, maka kamu akan melihat sungguh perbedaan orang yang beribadah. Beda kita tuh ada sama orang dunia. Dunia sibuk ngerjain apa di share. Kita enggak. Tuhan yang bingung, kayak mana nih ngasih tau si Mazda kemana-mana. Sampai di GBGP Philadelphia. Coba bayangin. Cara Tuhan enggak? Oh iya. Jadi saudara ketika dibilang buka ini. Tuhan enggak kasih tempat kecil, harus gede. Dulu saya mikir 1,5 M, dari mana Tuhan? 2016. 2015 akhir ngambil tanahnya. Waduh udah agunkan rumah. Agunkan, udah rumah lah kredit. Gimana caranya nego ke bank? Ketika saya dapat, saya harus bayar 13 juta tiap bulan. 13 juta. Tapi tahun depan bulan 9 ini selesai. Saudara salahnya videonya nggak diputar. 2000 ada ya, nanti sambil diputar aja. Ya, karena waktu kita kan singkat ya. Cuma sebentar. Jadi, boleh dilihat itu. Dengan setiap bulan saya bayar itu, bangunan saya semua jalan. Tidak ada satu sponsor dan donatur. Kayak mana caranya?
Karena saya mau dari Tuhan itu sesuatu. Saya nggak pengen minta dari orang. Orang kasih kita hanya sebatas apa. Tapi saya mau sorga. Ketika saya hari-hari memperhatikan rumah Tuhan. Ayo apa kata Tuhan di dalam Hagai 2. Ini Tuhan ingatin. Ketika kita mau memperhatikan rumah Tuhan. Ya, Hagai 2. Tapi ya karena saya nggak siap-siapin. Biasanya siapin juga bakal kacau balau. Karena biar tuntunan Tuhan apa yang diperlukan. Tapi apa yang saudara harus pegang ketika saudara memperhatikan ini? Hagai 2 maaf. Baik, saya mulai dari Hagai 1. Kenapa saya suruh kita memperhatikan rumah Tuhan? Sering nggak kita merasa bahwa kok kita udah kerja capek-capek nggak nampak hasilnya? Ya, di kitab Hagai 1 Tuhan ingatin dulu nih. Apa katanya di sini? Perhatikan keadaanmu katanya. Kitab Hagai 1 ayat 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapan ini dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nah ini, keadaan yang mana? Kamu seperti menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Pernah nggak kita ngerasa? Sebulan tuh capek banget kerja. Capek banget dari pagi sampai malam, apalagi di kota Jakarta ini ya. Waduh, saya susah banget di Jakarta ini. Kalau udah dibilang, Bu datang ngobati ke Jakarta, saya udah mikir, waduh ini luar biasa. Pasti sibuk dari pagi sampai sore, kadang quality time untuk keluarga tuh nggak ada. Tapi nggak ada bawa hasilnya. Nih, kamu bawa nggak ada. Terus sampai dibilang, kamu minum tapi nggak puas. Kamu berpakaian tapi badanmu nggak panas. Semua, kok kayaknya nggak pas terus ini ya. Kenapa? Kamu mengharapkan banyak, katanya. Tapi yang kamu dapat tetap sedikit. Kamu tuh sepertinya punya pundi-pundi. Isi, tapi kayaknya bocor di bawah. Itu kenapa? Karena kata Tuhan, kamu lebih memperhatikan rumah-rumah keadaanmu daripada rumahku. Itu kata Tuhan. Terus, saya pegang banget ayat ini. Maka ini ada berapa gereja yang puji Tuhan, dari nol itu saya bangun. Betul-betul saya bangun dengan suami. Datang orang ngajukan proposal, Bu ini kita mau bangun ini. Berapa itu? 64.800.000. Saya langsung ngomong, padahal baru siap bangun gereja yang lain. Tabungan gak ada. Oh deh, gak apa-apa itu dari kami semua. Suami saya ngomong, Ma lihat, itu bukan 6.400.000, 64. Itu kalau suami saya ada pasti senyum-senyum. Iya saya tahu 64. Dari mana? Dari sorga. Karena apa? Tuhan akan menggoncangkan langit, menjatuhkan emas perak, ya. Ini, ketika kita mau memperhatikan rumah, ini yang akan kita alami. Kitab Hagai 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan laut. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan. Dan saya alami. Saya di Medan, di Simalingkar Bapak Ibu. Itu Medan masuk lagi. Ujung-ujung jalannya becet-becet. Tapi dari Taiwan bisa datang berobat. Dari Penang orang datang berobat. Itu kekayaan bangsa. Kenapa? Dia punya banyak uang. Berobat kemana nggak sembuh. Tapi Tuhan bilang, uangmu 60 juta pun kau bikin di sana, kakimu sembuh. Kenapa? Di sana lagi ada berdoa untuk bangun rumah Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan. Jangan saya. Kalau untuk saya pulang dari sini, sombong kok Mas, jatuh gelepak. Saya nggak mau jatuh gelepak. Saya nggak mau sombong. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu boleh datang tempat kaya itu megah banget. Tapi saya lihat nih, ya sepatu juga dikasih orang. Semua semua dikasih orang ya kan. Bukan saya bilang supaya Bapak Ibu ngasih. Tapi kalau mau dikasih, makasih. Ya, saudara, itu janji Tuhan. Nah ketika saya lakukan udah bangun panti. Ketika anak-anak datang. Dan anak-anaknya bukan enak Bapak Ibu. Anaknya anak-anak korban HIV.
dibawa ditenteng. Satu anak HIP, saya kan punya anak 2. Itu sama dengan menangani anak 7 orang yang normal. Ya, itu sama dengan 7 orang yang normal. Tapi puji Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Ketika saya mau melakukan ini, saya mau dipercaya Tuhan, saya mau 5 ini jadi 10. Enak loh punya kasih karunia. Saya saudara kalau datang pasien, itu pasien-pasien saya mau ngomong, ini ada anak rohani saya yang 13 tahun sama saya nih. Nih, sekarang puji Tuhan tuh jadi orang luar biasa, yang dari dia kurang sehat, nggak percaya ngomongnya juga lambat. Tapi sekarang puji Tuhan di jabatannya berkat yang berkelimpahan. Dia kebetulan penanggung jawab susu anak-anak panti. Ya, jadi ketika kita lakukan bagian kita, percayalah Tuhan lebih enak lakukan bagiannya. Jadi jangan tuntut, Tuhan udah kulakukan ini, jangan. Biari Tuhan yang terenyuh, belas kasihan nama kita. Karena apa? Ketika kita berani datang, kata Ibrani 4 ayat 16, dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita dapat pertolongan tepat pada waktunya. Penuh keberanian. Kadang kita nggak berani kan? Iya nggak? Terlalu banyak firman Tuhan yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu katanya jangan takut, jangan takut. Kenapa? Satu yang saya dapat, ini saya nanti mungkin dalam tahun ini nggak lama lagi siap baca Alkitab 12 kali. Satu aja yang Tuhan mau dari kita. Bagaimana setiap kita percaya kepada Dia. Semua cara Dia buat untuk kita percaya. Sampai Dia bisa belah Laut Merah untuk orang Israel jalan loh. Saya setiap baca itu nangis. Gimana laut, tapi Tuhan bikin air itu jadi tembok, bisa jalan orang. Ya enggak? Maka kata Yesaya 19:43, lihat aku akan membuka sesuatu yang baru. Kamu akan lewat dari padang, belantara, sungai. Kenapa? Karena kita mau layak dipercaya. Layak dipercaya apa? Ayo kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Hari-hari ini kita datang ke gereja ini mau ngapain? Apa yang kita cari? Ya, bisa diputar videonya sambil saya ngomong. Gak apa-apa. Ya, sambil saya ngomong boleh diputar videonya supaya menghemat waktu. Karena saya harus akhiri sesi ini dalam waktu 15 menit kemudian. Karena waktunya terbatas ya. Biasanya orang, aduh Bu terlalu cepet, bisa nggak dilamain? Nanti komplain yang ibadah berikutnya. Kapan-kapan saya ini kebetulan saya sebenarnya mau ke Bandung. Ada kerjaan, saya merasa berhutang kepada jemaat ini. Ada sesuatu yang Tuhan taruhkan kepada saya. Apa Tuhan taruhkan? Ketika jumpa sama Ibu. Nah ini dari TV nih rekam saya. Ya, nggak ada suara ya? Ya udah nggak apa-apa. Nah ini panti asuhan kita yang kita bangun. Saya ngerti kenapa akhirnya harus tanahnya luas hampir 6.000 meter. Ternyata anak-anak ini setelah masuk nggak ada yang mau nerima sekolah. Jadi saya harus dirikan sekolah. Jadi COVID terjadi tahun 2000 tuh nggak berhenti. 2016 ngambil tanah, mulai bangun panti asuhannya. 2018 bangun kantor yayasan. 2020 bangun sekolah. Itu yang 4 lantai itu. 4 tahun selesai, pas kali. Bulan 8 kemarin selesai 4 tahun, kami bersyukur. 4 tahun 4 lantai loh. 5 lantai itu ada yang sebagian. Kemudian sekarang Tuhan izinkan kami buka gereja. Ini dipaksa untuk buka gereja. Dan sekarang kami lagi bangun gereja. Untuk di lantai 2 ada gedung yang asrama kami satukan. Itu 28 kali 33 meter. Dan itu puji Tuhan tanpa ada satupun sponsor. Tapi saya pakai apa yang ada pada kami. Kan waktu Musa tanya, Tuhan apa yang mau kubuat? Ya enggak? Tuhan jawab apa? Apa yang ada padamu? Nah gereja ini punya apa? Punya saudara semua. Jadi saudara saya mau kasih tahu. Kenapa banyak perawat sama seperti saya, tapi belum tentu sama seperti saya yang dipercayakan Tuhan. Betul enggak? Kenapa ada orang yang lebih pendeta dari saya, tapi belum tentu jadwal khotbahnya sampai kebingungan bagi-bagi jadwal. Benar enggak? Kenapa orang yang seperti saya, ya ibu-ibu rumah tangga ini, kita siapa sih ibu rumah tangga? Angkat tangan. Saya dipilih dari semua ibu rumah tangga untuk melakukan ini. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa apapun yang kita buat itu bisa membesarkan nama Dia. Layaklah dipercaya. Untuk bisa dipercaya ketika datang kepada Tuhan, ambil sesuatu bukan untuk diri kita. Ketika kita datang, saya selalu percaya. Kalau saya dari mulai gadis, kenal Tuhan, bertobat. Ketika saya masukkan ke persembahan uang saya nggak pernah mikir, ini untuk pendeta, untuk gereja. Betul nggak? Kita mau lakukan itu kan?
Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Saya tahu ketika saya masukkan ke persembahan ini, inilah hidup saya. Ini sebesar apa aku masukkan, itulah yang akan ku dapat. Bukan masalah jumlah, karena Tuhan melihat hati. Coba ketika Tuhan Yesus dan murid-murid ada di bait Allah, orang kasih persembahan, tapi ada satu orang janda masukkan sepeser. Tuhan bilang, ini yang lebih keren daripada yang lain. Itu orang bank bisa marah. Masa yang sepeser lebih banyak daripada yang banyak ngasih? Marah toh? Dari mana hukumnya? Itu dia Tuhan. Tapi ketika kita bawa hidup, ini loh Tuhan hidupku. Ini hidupku, ini apa yang bisa aku buat untuk memperhatikan rumahmu. Percayalah, lebih dari itu Tuhan akan kasih. Bahkan keyakinan, berbagai hal Tuhan izinkan. Kadang anak kami ada udah mau mati, saturasinya 37. Oksigen semua udah biru, cyanosis secara medis ini udah nggak ada. Semua mereka udah tumbang. Karena apa? Covid. Kami nggak mungkin bawa ke rumah sakit. Anak masih umur 2 tahun, 37 saturasi. Tapi saya ngomong, semua udah tidur tumbang. Udah nggak sanggup lagi, ada yang kompres, ada yang kayak mana. 37 saturasi. Kita di panti saya sediakan semua alat-alat. Obat-obat saya sediakan semua. Tapi Tuhan saya bilang gini, Tuhan tunjukkan sama saya harus melanjutkan perjuangan ini. Tiba-tiba anak yang saturasinya 37 yang udah angkat tangan, elus pipi saya. Ayo kasih tepuk tangan sama Tuhan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Tuhan tahu hati saya yang saya buat untuk Tuhan. Nah gereja ini, saya sedih dengarnya cuma 2 jam boleh beribadah. Padahal Tuhan pengen dipuji bersorak-sorai tanpa harus lihat jam, 5 menit. 5 menit ya praise, 10 menit ya worship. Padahal orang masih mau nangis. Udah tiba-tiba harus sorak-sorak. Bener enggak? Bener kan? Saudara harus bebas puji Tuhan. Untuk bebas ayo bangun rumah Tuhan. Sepakat, mau enggak? Saudara ketika perhatikan rumah Tuhan, saya yang ngontrak. Saya nikah tahun 2000, ngontrak. Ngambil rumah pertama tahun 2003 itu KPR, 15 tahun PR karena takut nggak bisa bayar. Sekarang rumah saya 9. Haleluya. Gedung itu saya bangun 15 miliar sekolahnya. Sekarang lagi bangun gereja. Kami nggak ada kumpuli dana, nih tanya nih anak rohani saya. Gimana caranya, dia bingung. Belum ada 3 minggu. Sekitar 2 minggu lalu kami ketemu sama beberapa gembala yang pengusaha toko-toko emas. Mereka bilang, Bu, Ibu ada dana tidur. Iya kebetulan saya puji Tuhan. Bayangin, ajukan kredit tahun 2015 akhir. Saya bisa punya uang sekarang, maaf bukan sombong ya. Tapi saya pergunakan ini perdebatan kami. Saya bisa punya uang sekarang 2M saya depositokan, 800 uangnya tidur. Dia prospek saya masukkan uang saya ini ke emasnya. Oh kalau ibu masukkan tahun 2015 itu emas 800. Coba Bu kali-kali, mereka kali-kali. Itu tanya, kami sama ke Siantar minum kopi. Dia kali, iya ibu seharusnya udah dapat sekian. Saya bilang, memang uang 2M ku taruh di BPR, bunganya 20 juta tiap bulan. Tapi 20 juta ini tidak ku ambil sepeser pun, tapi ku bikin untuk pelayanan. Lihat gedungku 15M, Mas berapa ton tuh jualnya, saya bilang. Mereka ketawa. Tidak bisa terpikirkan. Kenapa? Hidupku memperhatikan Tuhan. Ketika aku memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan sibuk memperhatikan apa yang menjadi bagianku. Amin saudara. Jadi jangan saya cuma cuap-cuap hari ini, tapi nggak dapat. Harus lahir Mazda yang baru. Amin. Harus lahir. Saya percaya tempat ini penuh dengan orang-orang luar biasa. Jadi kalau ditanya, apa yang ada di GGP Philadelphia? Coba, apa yang dimiliki GGP Philadelphia? Siapa? Ayo jawab dong, kami. Harus itu. Siapa yang dipunyai GGP Philadelphia ini? Amin. Karena apa? Jangan kasih saya nyumbang. Karena akhirnya berkat gereja ini nanti jadi sama saya. Saya nggak susah kasih 50 juta sekarang bisa. Tapi 50 juta ini saudara besok-besok nggak dapat apa-apa. Mau nggak? Nggak kan? Oh harus semangat lah bilang enggak. Karena hasilnya 5M. Itu salahnya nggak sempat saya kalkulasi. 50 juta yang saya kasih saya nggak pernah berat. Bangun ini berapa ini? Ini 120 Bu, plafonnya cantik. Padahal rumah saya reot-reot. Bikin 120 juta. Hasilnya apa? 4 rantai ruko saya.
yang terbakar, bisa terbangun tanpa minta apapun. Saya hanya kasih 50 juta, itu pun jual emas, jual semua. Tapi Tuhan bertanggung jawab. Ruko saya terbakar, ternyata jadi 4 lantai. Itu yang saya agunkan untuk beli tanah panti asuhan. Luar biasa Tuhan kan? Nah kalau mau nikmati Tuhan, dia bilang, gimana ya cara kenalan sama Tuhan ini, Bu? Banyak orang bilang kan, Bu mau kenalan aku sama Tuhan, kenalkanlah. Oh nggak usah, kerjakan aja apa pekerjaan dia. Ya, kerjakan apa kerjaan dia. Ketika kita kerjakan kerjaan dia, dia lebih sibuk. Apa yang kau perlu untuk jadi cangkolmu? Betul nggak? Kita ini sebenarnya cuma staf-stafnya, cuma karyawan. Makanya saya tenang aja, ninggalin apa-apa. Semalam maaf, bukan ngasih tahu. Anak rohani saya bilang, Tan, antingku copot 1. Dia karena di bank. Puji Tuhan, tim kami semua kerja di kantor dan kami tiap bulan ini ngumpulin yang bagian susu ini, bagian ini, dan mereka merasakan bagaimana mereka diberkati. Sampai kemarin kita mau bangun, ini sekarang, ayo lomba nih sama kami. Kami cuma 7. Saudara berapa? Angkat tangan dulu. Berapa yang merasa di sini jemaat GGP Philadelphia? Angkat tangan. Banyak. Kami 7. Ayo kita tanding. Tanding iman. Ayo katanya kan kita ibarat apa ya kan, olahragawan yang bertanding. Saya lagi mau ngambil tanah di samping panti kami karena butuh untuk anak-anak. Itu harganya 1,8 M. Ayo. Kami belum ada punya apa-apa. Tapi percayalah, ketika kami mau, pekerjaan yang nggak mungkin, proyek-proyek yang nggak dapat, itu akan kami dapat. Percayalah, asal mau aja. Masalahnya Tuhan mau kerjain, kita nolak-nolak, takut-takut. Takut. Gimana Tuhan mau kasih? Takutnya pas dijatuhkan Tuhan, ketemplak sama yang lain. Iya enggak? Padahal belum tepat. Padahal karena orang lalu masuk. Atau pas malah kita yang ini, kayak Ananias sama Safira. Mati, ya kan? Gak sanggup terima berkat hasil uang penjualan tanah banyak nih, ya kan? Ditanya ini berapa? Bohong, karena megap nengok uang. Maka Tuhan tahu kok, sebatas apa kita siap diberkati. Maka lakukan dari yang kecil, setiap perkara kecil, maka Tuhan kasih yang besar. Amin. Gak mungkin Tuhan kasih aku gedung yang gitu luar biasa. Kita sekarang udah ada bangun toko lagi 2 di depan, untuk kita bikin usaha untuk anak-anak ke depan. Oh luar biasa Tuhan. Ini yang mau saya bagikan kepada semua orang, bukan si Mazdanya. Mazda keluar dari sini juga nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhanku yang di dalamku mampu membuat aku melakukan apapun. Apa aku percaya kepada Dia. Ya, jadi saya rindu bulan 12 gereja ini nggak di sini lagi. Ambil tanah, mau bikin seng aja dulu. Penting saudara tontonkan kepada semua iman saudara. Di mana tempatnya? Biar Tuhan yang buka. Jadi ketemu sama ibu ini, saya nggak betul. Kami ikut 2 puasa bareng. Tiba-tiba kami dekat. Saya biasanya susah ngomong-ngomong tentang anak HIP ini. Tiba-tiba ngobrol. Ya Bu, gini, boleh nggak? Oh, tiba-tiba udah berjalan aja. Nggak, itu pekerjaan Tuhan nggak bisa kita bilang. Kalau kita bisa bilang dan urutkan, bisa hitung, itu belum pekerjaan Tuhan. Kalau saudara masih bisa hitung, Bu, Ma, ini gaji Bapak berapa? 3 juta. Hitung dulu, masuk sekian, itu belum pekerjaan Tuhan. Tapi ketika saudara terima semua, saudara nggak megap. Uang, saya jujur, dibuka dompet apa sama saya tidak pernah bawa uang kemana-mana. Nggak pernah. Jadi kalau ada orang mau minta tiba-tiba, Bu traktir, saya bingung mau traktir pakai apa. Nggak pernah bawa uang. Kenapa? Saya terlalu percaya. Filipi 4 ayat 19 bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhan keperluanku menurut kekayaan dan kemurahannya. Apa yang kau perlukan pasti Tuhan kirimkanlah. Karena Dia sanggup mengguncang bangsa-bangsa untuk datang kepadaku. Amin? Jadi saya berdoa bulan 12. Tapi kalau masih dilanjut berarti Tuhan masih mau kasih kesempatan kepada saudara untuk mengumpulkan di mana tempat ini. Biar aja ambil tanah. Nanti ada seng dulu ya, di situ bikin tikar. Tapi saudara boleh mempertontonkan iman percaya kalian. Tuhan kami hebat. Saudara di situ menjadi orang-orang hebat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu besar. Itu Yayasan Kasih Tulus Tanjung Anom tuh gedung paling gede itu sekarang itu di sana. Siapa nanya? Itu siapa itu? Aduh, perawatnya dulu dia. Coba apa, nggak keren nggak? Perawat, tapi apa? Tapi berdoanya, luar biasa. Saya campur rumput di yayasan. Terus orang-orang tua siswa ada 200 sekarang yang sekolah dalam 4 tahun. Datang, saya tanya, Pak nunggu siapa Pung? Pak nunggu cucu. Bapak marga apa sih tanggang? Ibu baru junta. Ibu saudara lah sama yang punya ini ya. Dia nggak tahu.
Saudara terlalu sering. Ibu saudara, enggak Pak, saya cuma tukang rumput. Mana mungkin, ibu itu kayak mana? Ibu itu pokoknya lebih pendek lah dari ibu. Iya, ibu itu kok dibilang mirip, kan mirip sama kamu. Berarti cantik lah ibu itu ya, lebih cantik kamu. Padahal nggak tahu dia siapa yang di depannya. Karena bukan perlu diri kita, tapi pekerjaan apa yang Tuhan percayakan untuk setiap kita. Nah gereja ini, semua kan ini ada 5 ibadah. 4 ibadah akan terheran-heran dengan iman saudara. Ayo bersatu. Ya, nanti gembala di tempat ini akan melanjutkan. Saya hanya mau tantang, nggak sempat kasih kertas. Saya percaya hari ini sebenarnya bisa terkumpul itu 125 juta. Dari tadi Tuhan kasih angka. Tapi karena waktu yang singkat, ya, saudara tadi saya mau bilang, ayo Tuhan ini yang bisa aku kasih. Saya bisa bilang ada di sini 3 orang yang sebenarnya ada simpan uang. Ya, taruh itu ke Tuhan. Jangan berjudi dengan saya. Uji Tuhanmu. Hari ini bisa 125 juta. Tapi saya nggak sempat tantang. Nah paling sedih, sebenarnya hatinya udah terbuka Tuhan. Iya Tuhan, aku buat Tuhan. Aku buat. Tapi nanti udah keluar dari pintu itu, datanglah tadi siapa tadi ya kan? Tante Lucy. Tante Lucy ya kan? Udah apa? Belum jelas. Kok juga belum tentu gerejamu itu yang enak itu nanti Bapak John sama Ibu itu. Enggak, ini rumah Tuhan. Kalau saudara naruh di persembahan mikir untuk mereka bisa kasih apa? Gembala bisa kasih apa? Rugi kalau saudara cari perhatian dari gembala. Cari perhatian Tuhan lah. Buat Tuhan tergugah sama saudara. Tuhan tuh paling gak sanggup kalau dia mempunyai hati belas kasihan. Wow, nggak tanggung-tanggung dia akan kasih. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, jadi saudara hari ini ya, kalau saya ke depan datang, kalau belum terjadi, kalau saya diundang masih dipercayai ya, masih dipercayai datang tempat ini, saya akan lihat orang itu, saya akan tatap. Saya akan tatap orang itu. Saya dari tadi ya Tuhan sebenarnya ngomong, kamu boleh dekati orang itu, tapi saya bilang enggak Tuhan, aku harus berangkat setelah ini. Jadi biarlah saya sekarang menugaskan Roh Kudus sajalah yang bekerja di hatinya, ya. Tapi bersepakatlah jemaat. Kalau saya seorang Mazda yang cuma perawat bisa bangun gedung seperti itu, ya, dari ngontrak bisa punya rumah sampai 9, padahal itu kredit semua, nggak ada yang cash. Semuanya kredit. Nggak ada. Sampai kemarin kita bayar upah tukang setiap Sabtu dari tahun 2016 sampai sekarang bangun. Upah tukang setiap hari bayangin 170 upah tukang yang mantapnya. Kenaiknya 110, tukangnya 7 satu hari. Berarti berapa tuh setiap Sabtu bayar? Bisa terpikirkan? Dari mana? Kan sekarang bisa dibilang bohong kalau kita bilang gak ada sumbangan, ternyata ada kan? Bisa nggak itu tanya? Dia semalam lihat saya hitung-hitung, saya sampai buka kantin sekolah, kan ada anak sekolah kan? Bikin bakwan saya. Dapat satu hari mau sampai 200. 6 hari sekolah Senin sampai Sabtu 1.200.000. Paling sedih saya kalau hari apa? Hari libur. Hilang 200. Saya bikin bakwan 1.000, risol 1.000. Saya mau setia perkara kecil. Kan Tuhanku bingung ya kan? Nah itu Ayub 2 ayat 1 itu. Tuhan panggil malaikat sama iblis lapor. Dari mana kalian? Itu ya. Ayub itu. Dari mana kalian? Keliling-keliling kami Tuhan. Ngapain kalian? Lihat-lihatlah. Iblis bilang, lihat mana yang bisa kucuri damainya. Yang bisa ku bawa ke klub. Ngabiskan duitnya di klub bukan di gereja. Terus malaikat bilang, aku nyari Tuhan mana yang tetap bertekun, berdoa, biarpun gak ada apa-apa tapi tetap bersyukur, nyari itu Tuhan. Nah Tuhan ngomong, kenal sama anakku si Mazda. Oh kenal, ngapain dia? Lagi cuap-cuap di GGP Philadelphia. Terus apa maunya Tuhan? Bukalah hati jemaatnya itu Tuhan. Nah itu dia. Saya minta bukan untuk saya, tapi untuk saudara sendiri. Kalau saya menikmati luar biasa kasih Tuhan, luar biasa bagaimana Tuhan memberkati, saudara juga harus alami. Karena kita nggak ada beda. Kalau tadi saya dokter, makanya dulu bapak saya bilang, Mazda jadi dokter, saya nggak mau. Kalau saya dokter cocok ya kan ngobatin kan. Itu pasien saya yang tangani hanya lihat, oh ini udah metastase, udah perlu pakai obat jamur, ini harus suntik. Berapa kali suntik? Pasti udah enak gimana Bu? Oke. Saya nanti 2 kali nyuntik, lihatlah, udah kempes demamnya turun. Nah semua orang, kadang kita sampai cas-casan. Cas gitu. Nggak peduli, itu mau agama apa aja.
penting saya bawakan nama Yesus. Karena hanya di dalam nama Yesus segala sesuatu bisa terjadi. Amin. Ayo, di dalam nama Yesus saya berdoa. Saudara dibuka hatinya. Lihatlah rumah Tuhan ini. Jangan saudara hanya dibatasi. Saya ngomong 2 jam lagi saudara masih gini-gini. Tapi saya dibatasi waktu. Untuk ke depan jangan mau dibatasi waktu. Beribadahlah dengan bebas di hadapan Tuhan. Memang betul lebih baik 1 jam katanya daripada 23 jam. Tapi janganlah 1 jam itu kalian betulkan membuat jadi kalian ibadah cuma 1 jam. Ya kan? Bu, Alkitabiah, lebih baik 1 jam daripada 23 jam. Udah 1 jam aja kita, Bu. Aduh. Ya, ayo kita memuji Tuhan dengan luar biasa. Bebaskan rohmu. Bawalah apa yang terbaik kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan mencurahkan melampaui yang lebih yang kita doakan. Amin Bapak Ibu semuanya. Ayo anak muda, saya juga ditempa dari anak muda. Anak kami yang di panti, yang masih sekolah saya suruh. Ayo belajar memberi. Anak kami yang SMP belajar jadi guru piano karena saya nggak kasih uang saku lagi. Udah mama ngasih makan anak-anak panti. Ngasih perpuluhan. Dan sekarang ikut, Ma, aku bangun ini dari aku 5 sak semen ketika dia masih SMA kelas 2. Tapi lihat, anak saya yang umur 23 tahun paling besar, dia lulus beasiswa SMP di Medan, SMA sampai S1 dari Arizona US, itu beasiswa dari Akademi Sampurna University, sampai diminta ke Kyoto Jepang. Itu semua beasiswa. Gak ada yang pakai uang pribadi. Ayo kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ketika saudara mempertaruhkan hidup saudara kepada Tuhan, menaruh hidup saudara ke tempat persembahan, bukan dengan ukuran, tapi hidup saudara, percayalah, hidup Tuhan akan diberikan kepada kita. Raja pemilik alam semesta ini, Kau mau kasih hidup kepada saudara. Apa yang enggak saudara punya? Punya. Dia akan kirimkan orang-orang hebat untuk memberkati saudara. Amin saudara. Itu yang boleh saya sampaikan karena harus perjamuan kudus ya Pak. Ya, jadi ini saya serahkan kepada gembala saudara. Salam rumah Tuhan yang baru untuk saudara. Amin. Jadi ayo bebaskan Bu, satu hati semuanya. Jangan mikir membangun gereja untuk mereka. Aduh rugi. Mereka aja masih ngontrak. Cemana mereka mau memberkati. Tapi taruh, Tuhan ini hidup kami. Aku pingin, aku perhatikan rumah Tuhan. Jadi ketika saudara kasih untuk rumah Tuhan, bayangin bagaimana Tuhan akan mendandani rumah saudara. Itu pasti keren lah. Ya. Ada anak sekarang di kami umurnya 9 bulan. Dari umur 9 hari. Itu dibuang di pinggir jalan. Ada pendeta nemu. Aduh ini gimana? Udah satu-satu napasnya. Kemudian dia panggil kami. Kami bawa. Anak itu sekarang umur 8 bulan. Menuju 9 bulan. Oh anak ini membuat kami sukacita. Ini yang paling membuat saya kadang berangkat susah. Sekarang setiap kami berdoa dia udah nengok. Saya kasih makan. Saya hidupin. Itu lebih daripada emas perak. Ketika orang yang kita tolong. Yang tadinya udah terbuang. Tapi bisa sekarang mulai hentak-hentak kakinya. Saya selalu nyanyi. Henok. Saya nyanyi. Henok anak mama. Kami kasih namanya Henok. Supaya terangkatlah beban yang semua yang dibuang-buang itu sama dia. Namanya Henok. Semua anak panti. Namanya anak Alkitab. Ya, si Kaleb, si Rut, semua. Pokoknya ada yang semua itu yang masuk. Yang pakai buntel-buntelan karena kurus. Dia pikir kena palasik atau apa ya. Padahal kuman HIV yang buat dia kurus. Ya kan, saya buka semua. Ganti namanya Boas. Ganti namanya siapa? Kaleb. Jadi orang-orang kuat semua. Ayo kuat menghadapi sakitnya. Sekarang mereka udah nggak penteng. HIV apa itu rupanya? Cuma 3 huruf. Banyak juga kok yang 3 huruf, ya kan? Oke, salam dari kami Yayasan Kasih Tulus. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, bertemu tahun depan. Ya, bertemu tahun depan di tempat yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati.